Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor on your cam kali ini, gue akan membahas video penampakan yang udah gue rangkum dan punya cerita menarik di belakangnya. Dan buat pasukan Lentera Malam yang punya dokumentasi, video, foto, ataupun audio, kalian bisa langsung aja kirim ke email kami atau DM juga ke IG kami. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan sorry banget nih kalau kalian kurang nyaman dengan suara gue yang sekarang, karena kondisi gue sekarang lagi kurang fit. Tapi semoga tetap masih bisa menghibur kalian. Dan satu lagi nih, jadi Lentera Malam itu sekarang udah punya akun TikTok. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang udah punya akun TikTok juga, ya mampir-mampir lah ke akun TikTok kita. Karena di situ gue dan tim yang lain itu bakal sering upload cerita-cerita horor pendek. Dan buat teman-teman yang suka cerita-cerita horor pendek, kalian bisa mampir ke TikTok kita. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Buat para ojol yang sering ngojek di malam hari, kalian tetap hati-hati ya. Jangan sampai kalian ngalamin kejadian yang gak wajar seperti driver yang satu ini. Namanya Abdullah. Jadi awalnya si driver ini dapat orderan dari seorang penumpang wanita saat malam hari. Alamat tujuan dari si wanita ini hanya menggunakan sebuah titik koordinat saja, karena biasanya kan ada nama jalan atau nama gang lah. Tapi si penumpang ini cuma nyantumin titik koordinat aja. Awalnya tidak ada rasa curiga atau keanehan saat si driver ojol ini menerima orderan. Dia berpikir, oh mungkin alamat penumpangnya ini emang gak terdaftar di aplikasi ojol. Namun keanehan terjadi. Saat dia menuju ke titik penjemputan penumpang ini, tiba-tiba ada seorang wanita muncul di hadapannya dan bertanya kepadanya, "Dengan Mas Abdullah ya? Ini saya yang pesan sesuai aplikasi." Padahal kalau sesuai titik penjemputannya, lokasinya itu masih berada beberapa ratus meter lagi. Tapi lagi-lagi si driver masih berusaha untuk tetap tenang dan mencoba berpikir positif. Karena sebenarnya nggak ada yang aneh juga dari penampilan penumpang ini. Dia masih berpakaian sama seperti wanita pada umumnya. Tapi keanehan mulai terjadi lagi saat dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Si driver mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol si penumpangnya. Si driver pun mencoba buat basa-basi terus nanya, "Asli mana teh?" Si penumpangnya juga jawab, tapi dengan nada yang datar. Dia bilang gini, "Asli sini Kang." Akhirnya setelah beberapa menit perjalanan, mereka pun sampai di tempat tujuan. Dan ternyata lokasi tujuan si penumpang ini adalah tempat pemakaman atau kuburan. Bahkan si Mas Abdullah sampai gak berani buat natap wajah penumpangnya saat si wanita membayar argo pesanannya yang sesuai aplikasi. Begitu selesai membayar, Mas Abdullah ini langsung tancap gas keluar dari pemakaman tersebut. Kalian bisa bayangin lah, ada perempuan yang malam-malam mesen ojol dengan tujuan ke pemakaman. Kan itu udah pasti ada yang gak beres sama wanita ini. Gak cuma sampai di situ aja. Pas driver ini sampai di sebuah warung buat nenangin dirinya, ternyata uang yang dia terima dari penumpang tersebut pas dicek berubah menjadi 2 buah plastik. Padahal jelas-jelas si driver ini menerima uang dengan pecahan 20.000 sebanyak 2 lembar. Yaudah, ini gue kasih lihat ke kalian video full kesaksian dari driver ojol tersebut. Oke Sul, tadi nganterkan di mana ke mana? Gue tadi dapat orderan di depan situ kan. Tapi mainnya dari sini naiknya? Iya. Aslinya naiknya di dia? Iya.
dia kan titiknya kan di itu, di mana, di Bank Bukopin situ, depan pom bensin. Nggak jemput tadi? Gue baru mau keluar, baru aja nengok, dia udah ada di depan, langsung naik. Ngegepayan gitu. Heeh. Tapi ngegepayannya mencurigakan tuh. Enggak sih, ya dia bilang Abdullah ya. Iya kan emang nama akunnya Abdullah. Nah, gue lihat tujuannya kan nggak ada namanya, jadi cuman kayak gini doang nih. Tuh, titik koordinat. Harganya berapa? Harganya 28. Nah tuh kan gue anterin tuh, nggak tahu, gue tanya dia nggak tahu juga, belum pernah kesana. Ya udah gue ikutin pakai maps aja ya. Pas nyampe di sana ternyata makam. Tapi di jalan ngobrol tuh? Cicing gue diem aja. Tapi mana nanya? Nanya, asli mana teh? Asli sini. Datar teh ngomongnya asli sini. Kok belum pernah ke sana? Iya, baru katanya. Baru naon ya curang teh. Pas nyampe sana makam guys. Makam guys. Makam. Terus? Di Rawamerta tuh. Pas nyampe kan titiknya kan sampai ke Rawamerta. Nyampe sana makam, dia ngasih 20 ribuan 2 lembar, kan argonya kan 28. Berubah jadi kayak gini nih. Pas gue lari ke tempat terang jadi plastik kayak begini. Anjing, ngeri lah. Tapi jemputnya di harapan BKB pisan. Dia bilangnya pas pertamanya di depan Bukopin, bukan di pom bensin. Begitu pas keluar kosan ini, dia udah langsung ada di depan. Anjir. Lain rezeki semua. Bukan lain rezeki, ay Siap. siun. Entu tadi pas nelpon teh di dia pas mana nelpon si Bagus teh can ditempo duitna. Encan. Tapi ketempo 20 ribuan dua. Pas gua WA si Bagus yang gue bilang deket itu nganterinnya. Gue itu pas udah mau nyampe. Pas begitu udah nyampe di anjing mak. Baru-baru ini, Raditya Dika kembali dikejutkan dengan laporan dari netizen yang bilang bahwa salah satu rekaman videonya saat Raditya Dika ini memasak bersama Pandu, di dalam video tersebut terekam suara sosok yang dipercaya sebagai kuntilanak. Seperti yang kita tahu nih, kalau rumah si Radit ini memang sudah terkenal angker. Dan kejadian-kejadian horor di rumahnya ini beberapa kali juga sudah diceritakan oleh Raditya Dika sendiri di channel miliknya. Kejadian mistis ini juga dirasakan oleh istri dan asisten rumah tangganya. Bahkan para konten kreator yang pernah diundang ke rumahnya seperti Kisah Tanah Jawa, Risa Saraswati, dan lain sebagainya, ini juga pernah membahas mengenai rumah hantunya tersebut. Gue mau kasih lihat nih rekaman videonya. Jadi teman-teman coba simak dengan sangat detail dan ini videonya. Oke, Bang Radit masak steak ya Bang hari ini. Ya, Masak jam 18.41, berarti diangkat jam 18.43. 43. Oke, mantap. Ini udah mau matang. Tengahnya udah ke medium Apa ini? Ini. Berarti bikin medium rare. Ya tergantung. Aku ngeri meledak ya. Medium rare ya. Pas ininya udah mulai keluar. Mantep, Bro. Ajak-ajak Fadil. Oke, 2 menit Bang, berarti dibalik. Oke, mantap. Ini. Wangi sekali, harum. Memang daging mahal nih. Ini dia hasilnya, Chef Raditya Dika. Mantap, Bro. Oke, dipotong dulu sebelum dimakan. Wow, medium rare, mantap. Oke, kita cobain. One bite. Bedanya apa, Bang? Itu bukan darah. Mantap. Mantap. Dia protein. Mantap.
tengahnya udah ke medium Apa rare. ya? Ini. Berarti bikin medium rare. Ya tergantung. Gua ngeri meledak ya? medium rare ya pas ininya udah mulai keluar. Tengahnya udah ke medium rare. Ini berarti bikin medium rare. Ya tergantung. Ngomong ngerem meledak ya. Medium rare ya. Pas ininya udah mulai keluar. Di pembahasan kali ini, gue mau bahas soal rumah sakit yang terbengkalai nih. Rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Kristen Tayu atau disingkat dengan nama RSK Tayu. RSK Tayu ini didirikan pada tahun 1933 yang berada di Kabupaten Jawa Tengah. Tapi RSK Tayu ini ditutup pada tahun 2015. Jadi jika dihitung, rumah sakit ini sudah beroperasi sekitar 82 tahun lah, kurang lebih. Karena rumah sakit ini bisa dibilang bangunannya sudah tua, maka nggak heran kalau rumah sakit ini bisa dibilang angker. Akhirnya ada konten kreator yang mencoba untuk membuktikan keangkeran tempat ini. Nama konten kreatornya yaitu Noob Team Explore, dan salah satu orang dari tim mereka mulai menelusuri rumah sakit ini. Saat dia menelusuri toilet rumah sakit ini, nah di sini dia mendengar ada suara percikan air, seperti ada yang lagi mandi. Kemudian dia pun berteriak buat mastiin siapa yang sedang main air, tapi nggak ada jawaban di situ. Akhirnya dia memberanikan diri untuk memeriksa toilet tersebut, dan hasilnya kalian lihat sendiri aja videonya. Buat anjing. Hello? Assalamualaikum. Siapa yang sering ngalamin sleepwalker atau ngigo sambil jalan nih? Dan apakah orang-orang yang mengalami hal ini ada kaitannya dengan hal mistis? Seperti seorang pria yang ada di video kali ini nih. Jadi ada sepasang suami istri yang sedang tidur di kamar. Nah menurut info, sebelum mereka tidur, mereka sempat main papan Ouija dulu nih, buat manggil arwah atau penunggu di rumahnya. Bahkan pasangan ini mengklaim kalau mereka berdua juga sempat berkomunikasi dengan arwah tersebut saat mereka main Ouija. Dan diketahui dari arwah tersebut kalau tempat tinggal mereka
dulunya adalah tempat bekas pembunuhan. Kemudian saat mau tidur, dipasanglah kamera untuk ngerekam setiap tanda-tanda pergerakan atau aktivitas paranormal di sekitarnya. Dan inilah yang terjadi. Seperti yang kalian lihat di video, kalau si pria ini tiba-tiba bangun dan berjalan ke arah tembok atau pintu kamarnya. Terus pria ini diam dan berdiri menghadap tembok selama hampir 45 menit. Dan di waktu yang bersamaan, saat si pria ini mengalami sleepwalker, dari rekaman kamera lainnya yang dipasang di ruang tamu, tiba-tiba kamera ini merekam kursi yang ada di ruang tamu itu bergerak sendiri. Dan fenomena ini biasanya disebut poltergeist. Pembahasan kali ini datang dari email kiriman pasukan Lentera Malam. Ini dia nggak nyantumin IG-nya ya, jadi gue sebutin alamat emailnya aja. Alamat emailnya nazarinaj@gmail.com. Jadi kita sebut aja namanya Najar. Jadi ceritanya Najar ini punya temen namanya Emon dan Bukhari. Suatu malam si Emon ini ngajakin si Najar dan Bukhari buat explore ke tempat angker. Mereka explore dimulai dari jam 1 malam. Di hari pertama explore, mereka tidak menemukan sosok penampakan. Kemudian mereka melanjutkan explore di hari kedua yang dimulai tepat pada jam 12 malam. Mereka berencana untuk mengeksplor rumah si Bukhari. Dan yang explore kali ini adalah si Emon dan salah satu teman lainnya yang bernama Harry. Mereka berdua akhirnya menelusuri semak-semak di belakang rumah Bukhari. Karena memang di tempat tinggalnya Bukhari ini memang agak angker, karena terdapat hutan dan juga semak-semak liar di belakang rumahnya. Jadi di explore kali ini yang buat video ini ada 2 orang, yaitu si Emon dan juga si Harry. Kebetulan si Harry ini adalah orang yang bisa dikatakan peka lah terhadap hal-hal gaib. Awalnya gak ada apa-apa, sampai kemudian si Harry ini bilang kalau dia melihat sosok makhluk halus dan terekam di HP miliknya. Singkat cerita,
Setelah selesai explore, mereka berdua ini baliklah ke rumah Bukhari sekitar jam 2 pagi. Dan kumpullah mereka semua, termasuk Najar dan Bukhari juga. Akhirnya mereka pun melihat hasil dari video yang sudah direkam. Dan benar saja, di dalam video tersebut terdapat penampakan seperti sosok pocong yang sedang bolak-balik. Oke, kalau di hutan itu asli ini kita belum menemukan paling sesuatu yang itu ekstrim. Sekarang kita mau pindah ke sini. Jalan masjid. Hidap. Hidap. Enggak lah. Dalam terkapnya itu Kap. jika tahu. Tekap. Dan ini adalah asumsi gua dan juga Najar kalau sosok ini adalah sosok pocong. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa langsung aja nih komen di kolom komentar. Nah, kita udah sampai di pembahasan terakhir nih. Kali ini lagi-lagi dapat kiriman dari pasukan Lentera Malam. Namanya Wahyu yang berasal dari Purbalingga. Akun IG-nya ada di @wahyu_jr dan punya YouTube juga nih. Nama YouTube-nya Narasi Apa Saja. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya tentang penampakan yang satu ini, kalian tinggal mampir aja nih ke sosmednya si Wahyu. Nah, cerita ini dialami sama temennya Wahyu. Namanya ya kita sebut aja namanya Bayu. Jadi di tanggal 2 Februari 2019, si Bayu ini lagi mancing di sungai sendirian. Menurut cerita, saat si Bayu ini lagi nyari spot yang nyaman buat mancing, dia pun akhirnya mencoba untuk foto tempatnya dengan menggunakan flash. Nah, saat dia mancing, nggak ada yang aneh nih dan nggak terjadi apa-apa di sana. Keesokan harinya, si Bayu ini ngecek foto di HP-nya. Ternyata di fotonya terdapat suatu penampakan. Dan ini fotonya gue taruh di samping. Nah, untuk penampakannya ini kalau teman-teman lihat itu berada di samping pohon ya. Dan mungkin gue bakal naikin brightness-nya nih biar lebih jelas lagi. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain tentang sosok penampakan ini, kalian bisa langsung aja tulis komen di kolom komentar. Ya udah, paling itu aja video untuk segmen kali ini. Dan buat pasukan Lentera Malam yang mau kirim dokumen video, audio, atau foto penampakan untuk segmen cerita horror on your cam, kalian bisa langsung email atau DM ke IG kami. Dan linknya gue taruh di deskripsi. Dan satu lagi nih, gue mau ingetin sekali lagi, kalau Lentera Malam itu udah punya akun TikTok. Dan buat pasukan Lentera Malam nih yang suka cerita-cerita horor pendek, kalian bisa mampir juga ke akun TikTok kita. Dan tampilan akunnya gue taruh di sini nih. Jadi teman-teman langsung follow aja akun TikTok kita. Yaudah, paling segitu aja untuk segmen cerita horor on your cam kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam. Bye.